Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahumma arhamna wa liwalidina wa liasatidina wa limasyayikhina wa lisadil muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilman nafi'an. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid, juga segenap pengurus masjid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan saya hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang saya hormati, dan semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah, inayah yang Allah berikan pada kita, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa menjalankan sholat subuh dengan berjamaah, bisa mengadakan majelis ilmu, majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, pertolongan kepada kita untuk kita bisa senantiasa taat kepadanya dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, sampai akhir hayat kita nanti, hingga betul-betul seluruh kehidupan kita ini diisi dengan kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita mendapatkan husnul khotimah. Salawat serta salam semoga senantiasa melimpah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk beliau, bisa istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya, juga bisa memperjuangkannya, mendakwahkannya sampai akhir hayat kita, hingga nanti kita layak mendapatkan syafaat beliau, saya untuk berjumpa dengan beliau di surga Allah Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian kitab Nasha'ihul Ibad sampai di maqalah ke-21. Maqalah 21 ini tentang pengaruh dari sholat 5 waktu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin wa fiha asyru khisalin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa salat adalah tiang agama, dan di dalam salat itu ada 10 keadaan. Yang pertama, zainul wajhi, salat menjadi penghias wajah. Maknanya sholat itu akan punya pengaruh terhadap wajah seseorang. Orang yang sholatnya rajin, sholatnya khusyuk, artinya tidak hanya kalau pas ingat sholat, kalau nanti kemudian
beberapa hari nggak ingat, nggak sholat. Jadi orang yang sholat sesuai dengan waktunya, orang yang sholat tepat waktu, maka akan punya pengaruh, yaitu menjadi hiasan bagi wajahnya hingga wajahnya terlihat cerah. Wajahnya orang yang biasa sholat dan tidak sholat itu beda. Nah, bisa dilihat wajah-wajah orang kan berbeda mungkin. Kalau misalnya wajahnya pemabuk, nanti bisa dibandingkan dua orang, yang satu pemabuk nggak pernah sholat dan satu yang ahli sholat, pasti beda. Oke, beda. Kemudian yang kedua, nuwanul qalbi, sholat akan menjadi cahaya bagi hatinya, cahaya hati. Orang yang sholat atau orang yang sholatnya khusyuk, orang yang istiqomah di dalam menjaga sholat 5 waktu, dia akan punya cahaya, di mana kesulitan-kesulitan yang menimpa hidupnya ya akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada petunjuk di dalam hatinya, harus apa yang dia lakukan. Bisa bersabar, kemudian tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, pengaruh dari sholatnya. Berbeda dengan orang yang tidak kenal dengan sholat, ketika terjadi masalah bagi dirinya, maka seakan-akan dunia ini gelap dan keinginannya itu cepat mati, sehingga mudah bagi mereka untuk melakukan bunuh diri. Itu salah satu gambaran yang mencolok. Di Malaysia dulu itu ada kayak jurang yang di situ itu digunakan oleh banyak orang untuk melakukan bunuh diri karena kesulitan hidup mereka. Ada yang bunuh diri karena ditinggal pacar, ada yang bunuh diri karena macam-macam. Tapi memang di tempat itu tempat yang sudah terkenal untuk melakukan bunuh diri, sehingga banyak sekali kejadian-kejadian di situ. Dan ada sesuatu yang memang ya aneh. Kalau sudah bunuh diri di situ ya otomatis nggak selamat gitu. Jarang ya. Kemudian ada jurang yang memang tinggi. Orang-orang yang kesulitan dalam menyelesaikan perkara hidupnya, sehingga mereka memilih untuk bunuh diri. Rata-rata mereka juga bukan orang Islam yang ahli sholat. Ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, sholatul rajuli nurun fi qalbihi, faman syaa minkum falyunawwir qalbah. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sholatnya seseorang itu akan menjadi cahaya di dalam hatinya. Maka barang siapa yang hendaki dari kalian, hendaklah ia menerangi hatinya tersebut. Maka ini maksudnya orang yang pengen hatinya itu selalu bercahaya. Bercahaya itu maksudnya menyelesaikan perkara-perkara hidup itu ya begitu mudah. Sebagaimana kalau kita berjalan di jalan yang terang itu enak saja, berbeda dengan ketika berjalan di kegelapan. Maka orang-orang yang ingin hatinya itu terang, maka hendaklah memperbanyak sholat. Warahatul badani, dan sholat itu bisa mengenakkan badan, terasa enak, terasa rileks.
Ruya anhu sallallahu alaihi wasallam qala kum fasalli fa inna salata shifaa'un. Berdirilah kemudian sholatlah, karena sesungguhnya sholat itu bisa menjadi penyembuh. Shifaa'un sebagai syifa, sebagai penyembuh. Bukan kemudian kalau pas sakit malah tidak sholat. Nah, ini yang keliru di situ. Dan banyak yang sholatnya itu belum khusyuk, belum istiqomah, ketika sudah sakit ya nggak sholat. Ini sesuatu yang mestinya kita hindari betul-betul. Kita harus pahami bahwa ya sakit itu tanda dekatnya kan kematian. Bisa jadi sakit yang kita rasakan itu nanti akan berterusan, kemudian akan membawa pada kematian. Maka justru ketika sakit itu hendaknya kita semakin ingat akan kewajiban-kewajiban kita. Jangan sampai kita lalai. Atau mungkin juga sakit yang mendadak seperti kecelakaan dan lain sebagainya, kan manusia tidak menginginkan kejadian yang tidak kita duga-duga pas sepeda atau pas apa gitu, kemudian kita sudah berhati-hati betul ditabrak dari belakang. Ada yang sangat hati-hati kemudian ditabrak juga dari belakang. Yang namanya nasib itu tidak harus sangat hati-hati kemudian selamat, tidak. Yang hati-hati betul pun kalau memang nasibnya sudah harus kecelakaan, ya bisa jadi ditabrak dari belakang. Tapi ada juga yang paling sering itu ya karena ugal-ugalan. Nah, kemudian ini yang ingin saya tekankan adalah meskipun dalam keadaan demikian, kita posisinya di rumah sakit dalam posisi apa? Kalau biasanya kalau tiba di rumah sakit semuanya dipasangi alat-alat, nggak tahu apa namanya, ada infus, ada macam-macam. Sekalipun keadaan demikian, maka kita tetap menjalankan sholat. Kalau kemudian kita itu tidak bisa bersuci, waktunya sholat tetap sholat. Kemudian nanti i'adah niku diulang kembali sholat kita yang tidak dalam kondisi sempurna tadi. Kalau memungkinkan bagi kita untuk berwudu atau untuk tayamum, ya berwudu atau tayamum kalau memungkinkan. Kalau tidak, waktunya sholat itu kita sholat, meskipun kita tidak bisa bersuci. Bisa jadi ketika pas itu, kayak dulu paman saya itu di rumah sakit, kemudian nggak ada apa-apa ini yang mau digunakan, tapi waktunya maghrib, mana waktunya sholat disuruh sholat. Nah, kalau keadaannya seperti itu, maka sholatnya nanti diulang. Kan di pakaiannya, di apanya ada darah yang namanya juga habis, kecelakaan ya. Tapi jangan tinggalkan sholat meskipun dalam keadaan demikian, dalam keadaan sakit yang lumayan parah ya. Waruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala idza anzala ahada minas sama'i ala ahli al-ardi syarafaha an umaril masjid. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila menurunkan balak dari langit,
atas penduduk bumi. Apabila Allah menurunkan bala dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah akan memalingkan bala itu dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka Allah akan memalingkan bala itu dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Di berita gembira, monggo sami dimakmurkan masjidnya. Salah satu keistimewaannya, insya Allah nanti Allah akan palingkan berbagai bala dari diri kita. Wa ursun, dan selanjutnya adalah wa ursun fil qabri, bahwa sholat itu bisa menjadi penghibur yang membahagiakan kita di alam kubur. Karena di alam kubur tidak ada yang menemani kita. Yang bisa menghibur kita adalah amal-amal kebaikan kita. Nah, yang paling utama adalah sholat. Kalau sudah tidak sholat, ya alamat celaka. Wa manzilur rahmati, dan sholat menjadi penurun rahmat, menjadi sebab Allah menurunkan rahmat. Wa miftahus samai, dan sholat menjadi kunci terbukanya pintu-pintu langit. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala as-salatu qurbanu kulli taqiyin. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat adalah yang mendekatkan setiap orang yang bertakwa, atau ibadah yang mendekatkan bagi setiap orang yang bertakwa. Setiap orang yang bertakwa, dia akan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat. Wathiqlul mizani, dan sholat menjadi pemberat timbangan di akhirat nanti. Wa mardhatur rabbi, dan sholat menjadi penyebab Allah meridainya. Wa mardhatur rabbi, menjadikan Allah ridho. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma min halatin yakunu 'alaiha al-'abdu ahabba ila Allah ta'ala min ayyarahu sajidan yu'affaru wajhahu fit turabi. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada keadaan atas seorang hamba yang lebih Allah cintai daripada Allah melihat orang yang dia sujud menyungkurkan wajahnya di tanah. Artinya keadaan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, keadaan seorang hamba adalah ketika seorang hamba Allah itu menyungkurkan wajahnya atau bersujud di tanah. Itu adalah keadaan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Wa thamanul jannah, dan menjadi thaman. Thaman itu ya apa ya? Nilai surga, atau sholat itu bernilai surga. Menjadi kalau ibarat orang mau belinya itu pakai uang. Nah ini kalau beli surga tidak pakai uang, tapi dengan sholat. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innal musalliya la yaqra'u babal maliki wa innahu man yutim qara'al babi yushiku ayyuftaha lahu. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang sholat itu pastilah dia mengetuk pintu raja. Dan sesungguhnya orang yang senantiasa mengetuk pintu itu pasti akan dibukakan untuknya. Artinya ketika kita melakukan sholat, kita itu sedang mengetuk pintunya Allah Ta'ala. Dan ketika sering mengetuk pintu,
maka pasti akan suatu ketika dibukakan. Wa hijabun minanar, dan sholat menjadi penghalang dari neraka. Qala alaihi salatu wassalam, as-sholatu mizanun faman awfa istawfa. Bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, sholat adalah mizan. Mizan itu timbangan. Maka barang siapa yang memenuhi timbangan itu, maka dia akan dipenuhinya. Rawahul Baihaqi an Ibni Abbas wal makna as-salatu mizanul iman faman awfa biha bihifdzi wajibatiha wa mandubatiha istawfa ma wa'adallahu bihi minal fawzi bidari thawbi wan najati min alimil iqabi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud atau artinya sholat adalah mizan, maksudnya adalah timbangan keimanan. Maka barang siapa yang menyempurnakan timbangannya, yaitu dengan menjaga kewajiban-kewajiban sholat, menjaga wajib-wajibnya sholat, menjaga sunnah-sunnahnya, maka Allah akan memenuhi apa yang dijanjikan kepadanya, yaitu dari keberuntungan, mendapatkan pahala dan mendapatkan keselamatan dari azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Faman aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamatin. Maka siapa saja yang menegakkan sholat, maka sungguh dia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia merobohkan agamanya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala khamsu shalawatin man hafadha alaihinna kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sholat yang 5 waktu barang siapa yang menjaganya, maka Allah akan memberinya cahaya wa burhanan dan tanda bukti wa najatan yaumal qiyamah dan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid alaihinna lam takun lahu nuran wala burhana wala najatan wa kana yaumal qiyamah ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu, maka tidak ada baginya cahaya, tidak ada tanda bukti, tidak ada keselamatan, dan nanti di hari kiamat dia akan bersama-sama dengan Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ini keutamaan sholat, atau di antara beberapa keutamaan sholat 5 waktu. Kemudian makalah yang selanjutnya, makalah yang ke-22, an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza arada Allah ta'ala an yudkhila ahlal jannati fil jannah ba'atha ilaihim malakan wa ma'hu hadiyatun wa qiswatun minal jannah. Ini tentang keadaan orang-orang yang akan masuk surga, atau orang yang masuk surga. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah hendak memasukkan ahli surga ke dalam surga, maka Allah akan mengutus malaikat, dan malaikat itu akan membawa hadiah dan kiswah. Kiswah itu pakaian, tapi
Soro sakniki pakaian branded, pakaian yang mahal, membawa berbagai hadiah dan kiswah dari surga. Wahya fawqas samawati sab'i wa qad thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam anna fawqas samawati sab'i wa tahtal 'arsy. Di mana hadiah tersebut itu berasal dari atas langit yang 7, dan sesungguhnya hadiah dan kiswah itu di atas langit yang 7 di bawah arsy. Walil jannati thamaniyatu abwab kullu babin yadkhuluhu sabuna al-firajulin saffan wahidan. Dan surga itu memiliki 8 pintu. Setiap pintu ada 70.000 orang yang bersop-sop dalam satu sop, yang berbaris dalam satu baris. Dan ia merupakan gedung yang dibangun, ada kamar-kamarnya, ada loteng-lotengnya. Pandangan di antara satu dengan yang lain itu merupakan emas dan perak, zabarjud, kemudian zamrud, lu'lu', marjan, wal kafur, wal ambar, wa ghairu dzalik, dan juga selainnya minal jawahirin nafisati, dari mutiara-mutiara yang sangat berharga atau yang sangat indah. Ini hadiah dan juga bangunan-bangunan surga. Fa idza aradu ayadkhuluha qala lahum malak inna ma'iya hadiyatun min rabbil alamin. Qalu wa ma tilkal hadiyah? Fa yaqulul malik ya asyratu khawatim maktubun ala ahadiha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka ketika ahli surga itu hendak memasuki surga, malaikat berkata kepada mereka, sesungguhnya kami membawa hadiah dari Rabbul Alamin, maksudnya dari Allah Ta'ala. Kemudian ahli surga itu berkata, apakah hadiahnya itu? Maka malaikat berkata, ada 10 cincin. Bukan namun cincin yang dari emas di dunia, ini cincin sangat berharga, cincin yang ada stempelnya. Maktubun, ditulis di cincin tersebut, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, kesejahteraan bagi kalian, berbahagialah kalian dan masuklah kalian ke dalam surga, kalian akan kekal di dalamnya. Ini artinya orang yang masuk surga itu diberikan cincin di mana itu menjadi stempel bahwa ketika sudah masuk surga itu tidak akan keluar lagi, karena mereka akan bahagia selamanya di dalam surga. Wa fil khatimi tsani maktubun rufi'at al-humul ahzan wal humum. Di cincin yang kedua tertera stempel atau cap rufi'at al-hum, diangkat dari kalian kesusahan dan kesedihan. Maka ketika seseorang masuk ke dalam surga, maka tidak akan ada lagi kesedihan, tidak akan ada lagi kesusahan. Tidak ada kemudian
susah sama sekali. Walaupun dikabarkan di surga itu punya istri 70 misalnya, kemudian boten sah mikir sebenarnya bojone akeh hale ngatur piye boten. Bojo loro siji seneng, siji cemberut, siji ngamuk, siji nesu. Dah nonek istrine 70, boten niki istri 70 itu semuanya membahagiakan. Dalam hal itu ternyata para ulama itu beda pendapat. Di surga itu ada yang berpendapat istrinya 72, yang 2 dari bidadari yang berasal dari manusia biasa, wayu. Ada yang bidadari memang diciptakan oleh Allah, bukan dari dunia, jadi diciptakannya seketika. Itu jumlahnya 70, sehingga jumlah semuanya ada 72. Kemudian pendapat yang kedua, setiap orang yang masuk surga itu akan mempunyai istri minimal 2 dari bidadari. Jadi ada perbedaan pendapat. Tapi boten sah mikir niku kok itu loro sing pun lebu ngoten mawon. Tinggi. Wa fi tsalithi maktubun wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Kemudian dia diberikan cincin yang ketiga. Cincin ketiga ini tertulis di dalamnya, dan itulah surga yang diwariskannya sebab amal-amal yang kalian kerjakan. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian sebab amal-amal yang kalian kerjakan. Ini juga berarti orang yang masuk surga itu pasti mempunyai amal yang memang menjadi penyebab dia layak untuk masuk ke dalam surga. Wa fil rabi'i maktubun albasna kumul hulala wal huliyah. Dan di cincin yang keempat tertulis, aku pakaikan kepada kalian, atau kami pakaikan kepada kalian al-hulal. Al-hulal itu adalah berbagai pakaian yang sangat indah, yang pakaian itu menghias tubuh. Al-hulal wal huliyah, dan juga berbagai macam perhiasan. Aku pakaikan kepada kalian berbagai pakaian yang indah-indah dan berbagai macam perhiasan. Wa fil khamis maktubun wa zawajnahum bi hurin 'ain. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Di cincin yang kelima tertulis, dan kami jodohkan mereka dengan bidadari-bidadari yang belalak-lalak matanya, dan sesungguhnya aku membalas mereka pada hari ini dengan kesabaran mereka, dan sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mengapa ada kata bihurin ain? Karena di dunia ini laki-laki itu kelemahan terbesarnya ada dalam pandangan matanya. Derek sadar, mulai sadar. Jadi kelemahan kita itu ada pada pandangan, ya ada pada pandangan.
ketika kita melihat atau ketika seorang laki-laki itu melihat wanita, itu otomatis kayak ada magnet yang menjadikan dia itu tertarik. Ketika wanita itu menjadikan matanya sebagai godaan, maka seorang laki-laki itu bisa jadi akan corong magnet itu cekut ya kan ketika bertemu. Maka nanti ketika di surga bidadari yang matanya sangat indah, coro jumore kan belalak mripate itu ya, yang matanya itu betul-betul sangat indah ya. Yang matanya sangat indah itu akan punya daya tarik yang luar biasa. Kalau misalnya seorang laki-laki memandang wanita pas podo ketemune pandangannya, kemudian wanita itu memainkan sedikit dari pandangannya, waduh, itu saged duit sak dompet ilang kabeh mboten krasa. Nggih. Wis wayu kemudian memperbaikkan pandangan matanya. Wa fi sadisi maktubun hadza jazaa'ukumul yawma bima fa'altum minat tha'ah. Kemudian di cincin yang keenam tertulis ini adalah balasan bagi kalian pada hari ini sebab ketaatan-ketaatan yang kalian kerjakan. Wa fis sabi'i maktubun sirtum subbanan la tahramuna abadan. Kemudian di cincin yang ketujuh tertulis kalian menjadi muda dan tidak akan menjadi tua selama-lamanya. Ini sudah sangat familiar bahwa nanti di surga itu tidak ada yang tua, sekalipun tua jadi muda kembali. Itu sudah mulai diberitahukan dari semenjak dia itu masuk surga. Ketika pakai cincin yang ketujuh ini, kalau tadi tua pakai cincin itu kemudian seret jadi muda lagi, terus buatan, kemudian wangi. Wa fi thamini maktubun sirtum aminina la takhafuna abadan. Di cincin yang ke-8 tertulis kalian menjadi aman, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran bagi kalian selama-lamanya. Wa fitasi'i maktubun wa faqtumul anbiya wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Kemudian di cincin yang ke-9 tertulis kalian akan bersama-sama, akan bertemu bersama-sama dengan para nabi, dengan para siddiqin, dengan syuhada dan sholihin. Jadi mereka nanti atau ahli surga itu akan berteman, akan bisa berkumpul dengan para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Wa fil ashir maktubun sakantum fi jiwari rahmani dzil arsyil karim. Di cincin yang ke-10 tertulis kalian akan tenang di sisi Allah yang Maha Pengasih, yang mempunyai arsy yang mulia. Tsumma yaqulul malak udkhuluha bisalamin aminin. Kemudian setelah malaikat itu memberikan cincin tersebut, kemudian ia berkata, masuklah kalian ke dalam surga dengan keselamatan, lagi dalam keadaan aman.
Fayadkhuluna al-jannah wa yaqulun, maka mereka ahli surga itu masuk ke dalam surga dan mereka berkata, alhamdulillahilladzi anzaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ini ucapan-ucapan ahli surga, ucapan syukur ahli surga karena mereka dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membebaskan kami dari kesedihan, dan sesungguhnya Rabb kami Maha Pengampun lagi Maha membalas kebaikan-kebaikan. Jadi syakur itu sangat syukur, itu artinya Allah Maha membalas kebaikan-kebaikan. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul 'amilin. Ini masih doanya orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tadi. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan kami atas janji-janjinya, atau yang telah jujur kepada kami atas janji-janjinya, dan mewariskan kepada kami tempat atau bumi surga, tanah surga, di mana kami bisa bertempat di surga tersebut mana saja yang kami inginkan. Fa ni'ma ajrul amilin, maka itu adalah sebagus-bagus pahala bagi orang-orang yang beramal. Keadaan orang-orang yang di surga. Kemudian selanjutnya keadaan orang-orang yang ada di neraka. Wa idza arada Allahu ayyudkhila ahlan nari fin nari ba'atha ilaihim malaka. Apabila Allah hendak memasukkan ahli neraka ke dalam neraka, maka Allah juga mengutus kepada mereka malaikat-malaikat. Qala Ibnu Rajab, inna nara tahtal adina sab'i wa hiya al-an mawjudatun. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, inna fi jahannama sab'ina alfa wadin fi kulli wadin sab'una alfa shi'bin fi kulli shi'bin sab'una alfa darin fi kulli darin sab'una alfa baitin fi kulli baitin sab'una alfa bi'rin fi kulli bi'rin sab'una alfa thu'banin fi kulli thu'banin sab'una alfa aqrabin la yantahil kafiru wal munafiqu hatta yuwaqi'a dzalika kullah. Ibnu Rajab beliau berkata, sesungguhnya neraka itu di bawah bumi yang 7, dan neraka itu sekarang sudah ada. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam neraka Jahanam itu ada 70 lubang, dan di setiap lubang itu bukan 60 lubang kecil, lubang yang sangat lebar dan sangat dalam, atau ibu tersakit dibayang nih kados nopo ngerinya neraka. Di dalam lubang itu ada 70.000 gulungan. Di setiap gulungan itu ada 70.000 rumah, dan ada 70.000 daerah, dan setiap daerah itu ada 70 rumah, dan di setiap rumah itu ada 70.000 sumur, dan di setiap sumur itu ada 70.000
ular yang ganas, dan di setiap ular itu ada 70 kalajengking, di mana orang-orang kafir dan orang-orang munafik mereka tidak henti-hentinya dimasukkan ke dalamnya. Ketika mereka ingin keluar, maksudnya ya mereka itu akan dilemparkan ke dalam tempat tersebut, tempat yang sangat mengerikan. Di dalamnya ada rumahnya bukan rumah yang indah, rumah yang sangat mengerikan. Ada sumurnya lebar panjang, di mana di dalamnya ada 70.000 ular. Ketemu ular yang di dunia saja kita itu takut, baru ular 1 jari masuk rumah sudah geger satu rumah itu. Ya. Ular 1 jari masuk rumah, satu rumah itu geger. Bagaimana agar bisa segera terbunuh? Nah ini kalau misalnya dalam rumah ada 70.000 ular, nggak bisa bayangkan. Wa mahu asru khawatir, dan juga di dalam dan juga bersama malaikat itu, ketika ahli neraka mau masuk ke dalam neraka, maka malaikat juga memberikan cincin kepada mereka. Nah, cincin ini juga tertulis yang pertama, udkhuluha la tamutuna fiha, masuklah kalian ke dalam neraka dan kalian tidak akan mati di dalamnya abadan, selama-lamanya. La tahyauna wa la tukhrajuna, kalian tidak bisa hidup dan kalian juga tidak bisa keluar. Jadi di dalam neraka itu saking sengsaranya, tidak hidup, tidak mati, dan juga tidak bisa keluar. Athani maktubun khuldu fil adabi la rahata lakum. Cincin yang kedua tertulis, masuklah kalian ke dalam azab dan tidak ada istirahat bagi kalian. Artinya di dalam neraka itu senantiasa mendapatkan azab, tidak ada istilah istirahatnya. Wa fi tsalithi maktubun aisu min rahmati. Di cincin yang ketiga tertulis putus asa dari rahmatku. Artinya mereka sudah tidak bisa mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Wa fil rabi maktubun udkhuluha fil hammi wal ghammi wal husni abadan. Masuklah kalian ke dalam kesusahan, dalam kesedihan, dan dalam kebingungan selama-lamanya. Wa fil khamis maktubun libasukum nar. Cincin yang kelima tertulis, pakaian kalian adalah api. Wa ta'amukum az-zakum wa syarabukum al-hamim. Makanan kalian adalah zakum, pohon berduri yang sangat mengerikan, dan makanannya adalah hamim, air mendidih yang sangat panas. Wa mihadukum an-nar, dan lemek itu apa? Alas tidur, kasur kalian juga api yang dinyalakan. Wa fi sadis maktubun hadza jazaa'ukumul yawma bima fa'altum min ma'siyati. Di yang keenam tertulis, ini adalah balasan bagi kalian pada hari ini sebab kelakuan atau maksiat yang kalian kerjakan. Wa fi sabit maktubun suhti alaikum finari abadan. Cincin yang ketujuh tertulis, kalian mendapatkan
murkaku di neraka selama-lamanya. Fithamini maktubun alaikumul la'nat bima ta'ahadtum minad dunub bima ta'ammattum minad dunub al-kabair walam yatubu walam tandamu. Di cincin yang ke-8 tertulis bagi kalian laknat atau kalian mendapatkan laknat sebab kalian sengaja berbuat dosa-dosa besar dan kalian tidak bertaubat dan kalian tidak pula menyesalinya. Wa fittasik maktubun Qurana hukumus syayatinu finnari abadan. Teman-teman kalian adalah setan-setan di dalam neraka itu selama-lamanya. Wa fil ashri maktubun ittaba'tumus syaitana wa aradtumud dunya wa taraktumul akhirah fahadza jazaa'ukum. Kemudian di cincin yang ke-10 tertulis kalimat kalian telah mengikuti setan dan kalian menghendaki kehidupan dunia, kalian meninggalkan akhirat, maka ini adalah balasan bagi kalian. Ini keadaan orang-orang yang di surga, kemudian keadaan orang-orang yang di neraka. Maka ini mudah-mudahan menjadi semangat bagi kita untuk terus istiqomah di dalam kebaikan, karena sesungguhnya kehidupan ini semakin lama semakin dekat dengan akhirat. Maka meskipun sudah lama kita hidup di dunia ini 70 atau mungkin ada yang lebih, maka monggo sami dipun istiqomahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketaatan kita nanti Allah akan membalas kita dengan surganya. Kita cukupkan sampai di sini, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.